Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Project Akhirat, semoga kita diberi umur panjang untuk senantiasa menyempurnakan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat Project Akhirat, semuanya pasti sudah tahu kan mengenai wudhu. Wudhu adalah salah satu syarat yang sah untuk bisa menunaikan sholat. Tapi, tahukah sahabat mengenai keutamaan berwudhu? Mungkin banyak juga orang yang belum tahu mengenai keutamaan dan manfaat dalam berwudhu. Insya Allah pada kali ini Project Akhirat akan menjelaskan dan menerangkan mengenai keutamaan dalam berwudhu. Tapi sebelum lanjut pada pembahasan berikut ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan kita bisa berbagi ilmu bersama. Oke, menurut pendapat para ulama, setidaknya keutamaan dalam berwudu itu ada 8 poin. Yang pertama, wajah mereka akan bercahaya. Yang kedua, termasuk perkara iman. Yang ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni. Yang keempat, menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat. Yang kelima, dosa-dosa kita akan hilang seiring air yang mengalir pada tubuh kita. Yang keenam, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketujuh, mati dalam keadaan fitrah jika kita berwudu sebelum tidur. Yang kedelapan, didoakan oleh malaikat. Dari 8 poin tadi, mari kita kupas satu persatu agar kita lebih paham. Untuk yang pertama, dari Nuaiman Al-Mujmir, dia berkata, aku memanjat menuju ke atas bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhuma di atas atap masjid, lalu ia berwudu dan berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 136 dan Muslim nomor 246. Nah, pada hadis riwayat yang telah kita bahas sebelumnya, di sana diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang-orang yang beriman dengan wudhunya di hari kiamat kelak dari dahi, telapak tangan, dan kakinya memancarkan cahaya yang tentunya itu akan membedakan kita dari yang lain. Dan yang kedua yaitu termasuk perkara iman. Dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 223. Dari hadis di atas bahwa disebutkan bahwa bersuci adalah sebagian dari iman. Tentunya kita sebagai orang beriman pastinya selalu menjaga kebersihan, bukan? Kita sebagai seorang yang beriman pastinya selalu diajarkan sesuatu yang halal dan thayyib atau baik, di mana setiap yang halal dan thayyib atau baik itu selalu bersih. Tentunya wudhu adalah salah satu perkara yang membersihkan tubuh kita, sehingga wudhu menjadikan kita menjadi salah satu yang beriman. Tentunya dengan berwudhu mencerminkan kita sebagai pribadi dan seseorang muslim yang beriman. Yang ketiga yaitu dosa-dosa kita akan diampuni. Dari Humron, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat dan langkah kakinya menuju ke masjid, akan menjadi tambahan bagi pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki Muslim berwudu dengan membaguskan wudunya lalu mengerjakan sholat, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni antara sholat itu dan sholat berikutnya. Dan dari hadis yang lain, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholat fardunya yang dikerjakan akan menjadi kafaroh bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 231. Dan yang keempat, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu berangkat ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, maka langkah-langkahnya yang satu menggugurkan dosa dan yang satu lagi mengangkat derajatnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau dengan berwudu dan berangkat ke masjid, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi pada hadis ini lebih dirincikan kembali bahwa langkah kaki kita yang satunya lagi akan mengangkat derajatnya kita. Kita bayangkan saja, derajat kita di dunia, entah itu harta, entah itu tahta, dan apapun itu, dapat membuat kita disanjung oleh semua orang. Namun itu hanya di dunia. Ketika kita kehilangan itu semua, mungkin kita akan menjadi orang yang biasa saja di mata orang banyak. Namun, jikalau Allah menghendaki untuk mengangkat derajat kita, bukan hanya manusia yang ada di bumi ini, namun malaikat dan penghuni surga kelak akan melihat kita dengan derajat yang baik. Yang kelima, yaitu kesalahan-kesalahan kita akan hilang dan terlepas seiring air yang mengalir pada tubuh kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadisnya nomor 244. Jikalau seorang hamba yang muslim dan mukmin berwudu, ketika ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya, bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersama dengan air dan tetesan terakhir. Ketika dia membasuh dari kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya tersebut semua kesalahan yang dilakukannya ketika ia melangkah oleh kedua kakinya, bersama dengan tetesan air, bahkan dengan tetesan air terakhirnya, sehingga dia keluar dalam keadaan yang bersih dari dosa. Dan yang keenam, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Dari hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3689, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari memanggil Bilal lalu berkata, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa meninggalkan sholat, lantas aku berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Yang ketujuh, yaitu mati dalam keadaan fitrah jikalau kita berwudu sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 247 dan Imam Muslim pada hadis nomor 2710. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Pada hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita berwudu dan kita mensucikan diri lalu hendak pergi tidur dan berdoa kepada Allah dengan doa ya, setelah kita bersuci dan mengucapkan doa tersebut, maka kita berharap andai saja ini jadi tidur terakhir kita di dunia, kita berharap agar kita husnul khotimah. Dan yang kedelapan, yaitu didoakan oleh malaikat. Dari Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Pada hadis riwayat ini diceritakan bahwa malaikat akan menemani dalam tidur kita, dan dia hanya akan bangun ketika ia telah mengucapkan doa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia telah tidur dalam keadaan suci." Betapa spesialnya wudhu ini dalam kehidupan kita. Berwudhu tidak hanya mensucikan diri kita dari hadas, tapi juga mensucikan kita dari berbagai dosa-dosa yang melekat pada tubuh kita. Nah, 8 poin tadi telah kita kupas satu persatu, dan semoga pembahasan kita kali ini cukup jelas ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita pada jalan yang lurus dan dapat menambah ilmu dan menambah keimanan kita, serta kita tetap istiqomah di atas akidah dan as-sunnah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi tambahan ilmu
yang berkah untuk kita, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa meningkatkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Project Akhirat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kita jadikan channel ini tempat silaturahmi dan sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan komen, like, share video ini. Insya Allah akan menjadi amal ibadah kita dalam kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.